Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Romani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita yang sangat penting, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Yang mana tentunya dengan belajar bahasa Arab ini kita berharap kepada Allah taala agar Allah taala membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan. Yang mana pintu kebaikan tersebut bisa kita raih tatkala kita memiliki alatnya. Dan alat untuk membukanya yaitu dengan ilmu bahasa Arab ini. Karena dengan ilmu bahasa Arab kita bisa mengambil faedah yang banyak dari Al-Quran, dari hadis, dari kitab-kitab para ulama, dan tentunya itu semuanya akan memberikan manfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sekarang melanjutkannya masih dalam pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyah li Ghairi Nariki Nabiha, karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di kitab jilid yang kedua ya. Dan kita sudah masuk latihan ke-28. Dan insya Allah kita sekarang melanjutkan pada latihan yang kelima dari pelajaran ke-28 tersebut. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari latihan yang keempat dan sekarang kita masuk latihan yang kelima. Nah, untuk itu silakan ya dibuka yang sudah punya buku, dibuka bukunya jilid kedua halaman 197. Baiklah para pemirsa, di sana kita mendapati apa yang disampaikan mu'alif ya. Mu'alif menyampaikan kepada kita yaitu ta'amal ya, amal al-misal ya. Renungkan contoh ya. Tsumma uktub al-mudhari' al-marfu' wal mudhari' al-majzum wal amr minal af'alil atiyah. Kemudian tulislah ya yaitu dari fi'il mudhari' yang marfu', kemudian mudhari' yang majzum ya, dan juga amarnya dari kata kerja berikut ini. Baik, nah kita mendapati di sini ada fi'il madhi. Nah, fi'il madhinya ada da'a, syaka, tala, ya, maha, dan afa. Baik. Nah, dari fi'il madhi da'a kita mendapati fi'il mudhari adalah yad'u, ya, yad'u. Berarti ini ya dikatakan sebagai fi'il mu'tal lamnya dengan waw. Ya, sehingga fi'il mudhari dengan waw, yad'u, ya, da'a, yad'u. Aslinya ya asluhu yad'u, ya yad'u karena dia adalah huruf illah ya maka disukunkan menjadi yad'u. Nah, kalau kemudian dia majzum ya maka dia menjadi lam yad'u, ya lam yad'u. Ya, jadi tidak memanggil atau tidak menyeru, tidak mengajak ya. Lalu kalau perintah amr dalam bentuk amr perintah menjadi ud'u, ya, ajaklah atau serulah ya, panggillah ya gitu. Nah, ini contohnya. Jadi dalam kata kerja ini da'a, yada'u, kemudian menjadi lam, yada'u, dan ud'u. Nah, selanjutnya perintah dari mu'alif adalah kita melengkapi yang di sini dari kata syaka, tala, maha, dan afa. Ya, silakan ini diisi dulu ya. Nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dulu dan kemudian sambil mengerjakan silakan di pause videonya. Selesai itu nanti kita sambung dengan pembahasannya. Baik, silakan di pause videonya dan dikerjakan. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai kita sekarang coba cocokkan jawaban-jawabannya dari tabel atau latihan yang kelima ini. Baik, nah kita bisa ya mengerjakannya di sini ya dari tabel-tabelnya kita terus di sini ya. Baik, baik dari kata syaka ya syaka. Maka fi'il mudhari'nya adalah yashku ya. Yashku. Nah, cukup kelihatan ya. Seperti berharap kalian ya. Ya,
yashku. Nah, syaka yashku. Lalu mudhari' majzumnya dia menjadi lam yashku. Ditambahkan di depannya lam yashku tanpa waw, dihapuskan di belakangnya ya, lam yashku. Lalu kemudian untuk fi'il amrnya ya menjadi ushku ya, fi'ilnya menjadi ushku. Nah, jadi seperti ini ya. Ini dari syaka yashku, kemudian lam yashku, ini masih ada wawnya, kemudian tanpa waw dan menjadi ushku. Baik. Nah, sekarang untuk berikutnya ya, untuk kata tala ya. Seperti tala menjadi yatlu ya, tala menjadi yatlu. Lalu kemudian ini menjadi lam yatlu, dihapuskan wawnya ya, wawnya, kemudian ini menjadi utlu ya. Yang menjadi utlu. Nah, baik. Nah, selanjutnya untuk kata maha. Maha berarti mudhari'nya menjadi yamhu. Yamhu. Lalu di sini dihilangkan wawnya, dimasukkan lam, dihilangkan wawnya. Lam yamhu. Baik, kemudian ini menjadi umhu. Ya. Baik, menjadi umhu. Baik, alhamdulillah. Lalu berikutnya dari kata afa. Ya. Afa menjadi ya'fu ya. Afa menjadi ya'fu. Baik, afa ya'fu. Lalu ketika dimasukkan lam, hilang wawnya menjadi lam ya'fu. Nah, lalu ketika dia menjadi u'fu. Nah, baik. Baik, alhamdulillah. Nah, ini untuk latihan yang kelima. Nah, jadi di sini kita sudah bisa ya menjawab atau menulis dari bentuk fiil-fiil yang menjadi fiil mudhari' atau fiil mudhari' marfu', mudhari' majzum dan fiil amr dari kata-kata yang atau fiil mu'tal ain yang dengan waw ini. Baik, nah selanjutnya kita bisa lihat lagi lebih detail ya ketika kita melihat fiil mu'tal lam yang dengan waw ya. Contohnya tadi kita ambil salah satu ta'ala misalnya dengan domir yang berbeda-beda atau dengan tasrif lughawinya. Nah, ketika dia huwa menjadi ta'ala yatslu dan lam yatslu. Ya. Ini madinya, ini mudhari' marfu', ini mudhari' majzumnya. Lalu ketika menjadi dengan domir hiya ya, maka menjadi talat ya. Talat, tatlu dan lam tatlu ya. Ketika domir anta ya, talauta
Ya, fi'il madinya talauta, mudhari' marfu'nya tatslu, dan kemudian mudhari' majzumnya lam tatslu. Lalu dalam fi'il amarnya menjadi utslu ya, karena fi'il amar hanya kepada orang kedua ya. Lalu kemudian dari domir anti menjadi talauti ya, ini fi'il madinya talauti. Lalu kemudian untuk fi'il mudhari' marfu'nya tatsluina ya, tatsluina. Sedangkan untuk fi'il mudhari' majzumnya lam tatsli ya, lam tatsli. Dan kemudian untuk fi'il amarnya menjadi utsli. Dan untuk domir ana ya, ana talautu ya, talautu menjadi atslu dan lam atslu. Sedangkan untuk fi'il jamaknya ya, domir jamak dari hum, hunna, antum, antuna, dan nahnu ya, seperti ini ya, hum talau ya, dengan adanya alif jamak sini, kemudian di sana mudhari menjadi yatsluna, dan kemudian ketika majzum menjadi lam yatslu. Baik. Ya, hilang nunnya ya. Untuk hunna ya, hunna menjadi talauna, yatsluna, kemudian lam yatsluna, tetap ya di sini karena nun ini bukan ya, nun yang ini taknis ya, yang menjadi dia tidak hilang. Terus kemudian untuk antum, talautum ya, tatsluna ya, mudhari' marfu'nya tatsluna, kemudian mudhari' majzumnya lam tatslu. Nah, lalu kemudian ini dalam amarnya utslu ya, bedanya di sini ada wawunya, wawu jamak kalau tadi yang anta ya utslu tanpa wawu, kalau kemudian antum utslu ya di sini ya. Baik. Lalu antuna ya talautunna ya tatsluna ya, ini sama dengan antum ya, tatsluna ya, meskipun nanti artinya berbeda ya. Nanti kita lihat di latihan-latihan berikutnya lebih jelas lagi tentang bagaimana kita membentuk ini. Kemudian lam tatsluna dan kemudian utsluna ya. Jadi dari antuna dan nahnunya, nahnu, talauna, natslu, dan lam natslu. Nah, dari apa yang kita baca ini, yang mudah-mudahan nanti ketika kita melihat di dalam kalimat-kalimat dalam berbahasa Arab, ya, kita nanti akan bisa melihat, misalkan di sini kan kita akan mendapati misalkan dari kata tatslu seperti ini ya, tatslu seperti ini. Nah ini nanti kita akan lihat domirnya ini apa, apakah ini anta, ya, ataukah nanti bisa yang lainnya ya, seperti di sini apakah hiya ya, ini tatslu kan gitu. Nah kemudian juga nanti ya ketika misalkan dalam bentuk seperti ini kan ada tatslu juga di sini. Nah ini ada tatslu juga. Nah di sini ada alifnya. Nah ini menentukan domirnya apa, itu akan berbeda di situ. Baik. Nah jadi misalkan dari kata tatslu aja kita sudah ada 3 domir ya, kemudian ya 1, 2, dan ini 3. Nah nanti kita lihat di dalam kalimatnya ini yang pas domirnya yang mana. Nah baiklah para pemirsa sekalian yang dimaulah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dengan melihat ya, kata ya fi'il mu'talam yang seperti ini dan dengan contoh-contohnya ya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi misalkan di latihan yang kelima ini. Nah, dengan perubahan seperti ini ya tentunya kita akan lebih memahami bahwasanya ketika huruf itu mu'talam yang huruf lamnya ini huruf illah, dia ketika majzum seperti ini, kita lihat secara umum dia akan dihilangkan huruf ilahnya ya. Nah sehingga di sini kita juga bisa melihat ya, dari sini mudhari'nya yatslu, tatslu, dan kemudian ini hilang huruf ilahnya di sini ya. Nah huruf ilah. Nah kalau ini ya tatsluwi, nah dengan gitu kan, kemudian disingkat menjadi tatsli ketika menjadi majzumnya ya. Atslu ini hilang huruf ilahnya semua. Nah, yang tetap di sini ada dari kata huna dan antuna, karena nanya di sini ini bukan huruf ilah ya, karena dia nanya ini adalah nun niswah ya, dia nun yang menunjukkan dia untuk perempuan jamak di sini. Nah, jadi itu yang ada pun yang lainnya ya hampir semuanya dihilangkan huruf ilahnya. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya sekiranya mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga yang sedikit ini bisa menambah pemahaman kita terkait dengan ilmu bahasa Arab dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.